Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Perkenalkan, saya Anis Setianingsih sebagai penata kelola penyehatan lingkungan di Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral, Daerah Istimewa Yogyakarta, sering disingkat Balai Pialam Dinas PUPESDM DIY. Di sini saya akan menyampaikan standar operasional prosedur instrumen laboratorium yang ada di Balai Pialam, yakni instrumen reaktor chemical oxygen demand COD dan microwave digestion. Tetapi sebelumnya kita berkenalan dahulu dengan Balai Pialam. Balai Pialam merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Dinas PUPESDM DIY, berketugasan mengelola limbah domestik yang disalurkan melalui perpipaan, berasal dari wilayah kota Yogyakarta, sebagian Kabupaten Sleman, dan sebagian Kabupaten Bantul. Selain limbah domestik yang disalurkan melalui perpipaan, di Balai Pialam juga mengelola limbah yang berasal dari tangki tinja, dengan biaya penyaluran per tangki sebesar Rp58.000, yang diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2019. Limbah cair domestik diolah dengan bantuan mikroorganisme, diawali dengan pengumpulan limbah di kolam inlet, kemudian limbah dipindahkan ke bak pengendap pasir dengan bantuan pipa ulir dengan prinsip penambahan oksigen, kemudian limbah mengalir ke kolam fakultatif dan selanjutnya ke kolam maturasi. Sebelum dibuang limbah hasil olahan dikontakkan terlebih dahulu dengan desinfektan. Untuk limbah yang berasal dari tangki tinja, ketika tangki masuk akan dilakukan pengecekan pH terlebih dahulu. Setelah lolos uji pH maka tangki dapat menyalurkan limbahnya ke mesin SAP Huber untuk dipisahkan padatan dan cairannya. Padatannya akan dikelola di bak pengering lumpur, dan cairannya disalurkan ke instalasi pengolahan lumpur tinja. Air hasil pengolahan dari instalasi pengolahan lumpur tinja dialirkan jadi satu dengan limbah perpipaan untuk diproses kembali seperti limbah domestik perpipaan. Hasil olahan limbah sebelum dibuang ke badan sungai dikontakkan terlebih dahulu dengan desinfektan untuk membantu mematikan bakteri patogen. Olahan limbah cair domestik dipantau secara berkala oleh petugas laboratorium, dilakukan analisa parameter diantaranya pH, suhu, TSS, DO, BOD, COD, dan logam berat. Parameter yang mempunyai risiko tinggi dalam analisa adalah COD dan logam berat karena proses destruksi yang harus dilakukan terlebih dahulu. Oleh karena itu saya sebagai penata kelola penyehatan lingkungan di Balai Pialam berusaha mengidentifikasi permasalahan penerapan strategi bidang penyehatan lingkungan yang saya temukan dalam pengoperasian instrumen. Tindak lanjutnya saya menyusun standar operasional prosedur instrumen agar memudahkan dan melindungi petugas analisa laboratorium dari terjadinya kecelakaan kerja. SOP instrumen reaktor COD. Memakai alat pelindung diri lengkap diantaranya masker, sarung tangan, dan jas laboratorium. Menghubungkan kabel instrumen dengan stok kontak. Menekan tombol on di bagian belakang instrumen. Menunggu proses initializing selesai. Menekan tombol paling kiri sebanyak 1 kali.
Menunggu suhu mencapai 150 derajat Celcius. Memasukkan sampel COD yang akan didestruksi. Memasang tutup reaktor COD lalu menekan tombol kiri satu kali kemudian menunggu destruksi selama 2 jam. Mematikan instrumen dengan menekan tombol off di belakang instrumen. Kemudian, menyesuaikan suhu sampel hingga berangsur turun kurang lebih 120 menit. Mengambil sampel COD yang telah didestruksi dan disamakan suhunya menjadi suhu ruang. Kemudian menyusunnya ke dalam rak tabung reaksi. Memutus aliran listrik dengan melepas kabel instrumen dari stop kontak. SOP Instrumen Microwave Digestion. Memakai alat pelindung diri lengkap. Menghubungkan kabel instrumen dengan stop kontak. Menghidupkan instrumen dengan menekan tombol on yang ada di bagian samping kanan. Menghidupkan blower pada panel yang ada di luar ruangan. Dengan memutar knob sebanyak 45 derajat ke arah kiri. Ditandai hidupnya indikator warna hijau. Mengoperasikan instrumen microwave digestion dengan memilih menu User yang ada pada layar instrumen. Memasukkan kode 0000, kemudian tekan menu OK. Menekan menu metode, kemudian pilih EPA 3015A, lalu tekan menu Select. Menekan menu Data, kemudian muncul Data Files Master Names, lalu pilih 2018 folder, kemudian tekan menu Select. Menekan menu Start, kemudian tekan menu Next. Memilih menu Fast Cells, kemudian mengisikan jumlah fast cells yang digunakan. Kemudian menekan menu OK, lalu muncul gambar lingkaran posisi fast cells yang akan dimasukkan. Menekan menu Open Lid. Memasukkan fast cell sesuai dengan instruksi posisi yang ada pada layar. Kemudian mengencangkan tutup fast cells. Posisi fast cells nomor 1 selalu diperuntukkan untuk fast cells yang paling besar. Memasang tutup microwave digestion sampai terdengar bunyi klik. Kemudian menekan menu OK. Lalu tekan menu Start. Memilih menu Kalib 200819, lalu Start. Menunggu proses destruksi selama 43 menit sampai terdengar bunyi alarm microwave digestion. Apabila proses destruksi selesai maka akan muncul tulisan Finish pada layar. Mendiamkan sampel yang telah didestruksi selama 10 menit kemudian. Membuka tutup microwave digestion, lalu mengeluarkan fast cells dan memindahkannya ke dalam almari asam. Menutup microwave digestion kemudian mematikan instrumen dengan menekan tombol off, yang terletak di bagian samping kanan instrumen. Mematikan blower microwave pada panel dengan memutar knob sebanyak 45 derajat ke arah kanan yang ditandai matinya indikator warna hijau pada panel.
Memutus aliran listrik dengan melepaskan kabel instrumen microwave digestion dengan stop kontak. Sekian sosialisasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.